Pernah gak sih kalian ngerasa down, ngerasa bukan apa-apa, ngerasa rendah, ngerasa gak istimewa hanya karena komentar atau penilaian orang lain? Oke, apa kabarnya teman-teman semua? Kali ini Angel Devil Persona gak akan ngebacain puisi, tapi kita mau ngebahas sesuatu yang agak berbeda ya. Kali ini aku mau adain sesi saling curhat. Jadi buat teman-teman yang mau curhat, mau ceritain keluh kesahnya dan segala macemnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau curhat panjang ya, bener-bener panjang banget, kalian bisa kirim email ke Angel Devil Persona. Ntar email kalian itu bakal kita bacain, terus udah gitu kita bisa cari solusinya sama-sama. Oke, kita kembali ke topik awal. Nah, gimana sih kita yang kadang ngerasa down hanya karena komentar orang lain? Aku pikir setiap orang pasti pernah ngerasainnya ya, ngerasa down, ngerasa bukan apa-apa, ngerasa rendah. Padahal sebenarnya kita tuh istimewa loh. Setiap orang itu kan punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Jadi wajarlah kalau kita itu gak terlalu sempurna sebagai manusia gitu. Tapi walau begitu, kita yakin Tuhan itu sudah menciptakan yang terbaik. Jadi sudah sepantasnya kita tuh punya rasa bangga dan menghargai diri kita sendiri. Sayangnya terkadang karena penilaian orang lain yang mungkin ya nggak begitu mengenal kita, tiba-tiba kita tuh jadi berpikir buruk sama diri kita sendiri. Padahal awalnya sebelum dengar komen itu kita baik-baik aja, nggak pernah ngerasa punya permasalahan yang berat dalam hidup. Nah setelah ngedenger itu kata-kata yang nggak nyenengin, mulai deh pikiran kita tuh jadi kemana-mana, mulai ngebandingin diri sama orang lain. Sialnya lagi, kalau contoh yang dibandingin itu beneran ada. Misalnya nih ya, itu tuh si A, dia bisa kok ngelakuin ini itu, kamu kok gak bisa sih? Kesannya tuh setengah mati kalau udah begitu. Langsung deh, jangankan pengen keluar rumah, ketemu sama orang-orang itu aja kita jadi males. Parahnya nih ya, kita tuh jadi diem seharian di rumah dan pikiran kita tuh negatif melulu. Kenapa sih aku gendut gini? Kenapa sih aku kurusan? Kenapa sih aku kok gak cantik kayak dia? Kenapa sih aku kok gak sepintar orang itu, gak berbakat? Pokoknya semua pikiran negatif ngumpul jadi satu, sampai akhirnya kita bahkan kepikiran, Tuhan kok gak adil gini ya sama aku? Oke, kalian tahu gak sih? Padahal orang-orang yang bicara begitu tentang diri kita ini, mungkin aja mereka gak serius loh. Dalam artian ya, sebagian orang yang ngomong begitu mungkin cuma mau basa-basi doang, cari topik pembahasan biar gak sepi. Sayangnya mereka gak sadar, basa-basi mereka yang gak penting itu udah berhasil ngebuat orang lain sakit hati, bahkan sampai stres. Kebangetan kan? Gak cuma kesel sama orang lain yang ngomong, kita juga jadi kesel sama diri kita sendiri. Kita ngerasa diri kita ini penuh dengan kekurangan. Bahkan kadang kita sampai kesel sama hidup yang terasa benar-benar gak adil. Padahal nih ya, sebelum ketemu sama orang-orang itu dan ngedengar kalimat-kalimat yang negatif begitu, kita tuh jangankan mikirin hidup itu gak adil, kepikiran kekurangan kita pun gak sama sekali. Kita nyaman, enjoy dengan diri kita sendiri, apa adanya. Gak ada kepikiran kita gak pinter, gak cantik, gak berbakat. Pokoknya bener-bener asik aja. Dan jadi gak asik lagi karena ada 1-2 orang yang asal jeplak. Ngeselin banget kan? Dan kalau ngomongin soal kekurangan, menurut aku sih ya, setiap orang sebenarnya pasti punya kekurangan. Cuma mereka aja yang pintar untuk nutupin pakai kelebihan mereka sampai
kita nggak tahu kekurangan itu. Biasalah, kan rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau, ya kan, lebih segar, lebih enak kan daripada rumput di rumah sendiri. Lagi nih ya, aku ngerasa setiap dari diri kita itu istimewa. Kalau pendapatku sih begitu. Pasti setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Kalau dia nggak bisa di sini, mungkin dia ahli di hal lain yang belum tentu orang lain juga bisa. Intinya tuh pasti ada dari hal itu yang menjadikan kamu itu istimewa. Lagi pula yang membuat kita itu istimewa itu kan sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan sampai karena terlalu sibuk ngebanding-bandingin kekurangan diri kita dengan orang lain, kita jadi malah gak bisa ngelihat kelebihan kita dan jadi gak bisa ngehargai diri kita sendiri, gak bisa mengembangkan apa yang bisa kita miliki. Setiap orang pasti pernah kok ngalamin fase ini, perasaan down dan terpuruk karena komen orang lain. Aku juga, dan itu gak cuma sekali dua kali. Yang namanya omongan gak enak mah pasti ada lagi. Gak mungkin kan berlalu gitu aja selama kita masih hidup. Malah yang ada tuh berulang terus menerus. Aku juga ngerasainnya gak enak banget. Maksudnya nih ya, pengen berteman, bersosialisasi, pas kita ngumpul, ngobrol-ngobrol, lah kok dapetnya malah sakit hati. Kalau udah begitu kan ya lebih baik menghindari mereka daripada ngedenger yang gak enak terus-terusan. Gak mungkin kan kita nyuruh orang lain diem, mana bisa. Setiap orang kan berhak ya memberikan penilaian dan pendapatnya, walau kenyataannya kadang penilaian itu gak selalu tepat. Itu tadi, karena kadang orang menilai tanpa tahu kita dengan baik. Bahkan teman baik pun belum tentu bisa melihat diri kita yang sebenarnya, melihat kekurangan dan kelebihan dari kita. Intinya nih ya, cuma kita yang bisa mengenal baik siapa diri kita. Ngedengerin orang lain boleh, tapi harus pintar-pintar menyaring. Jangan sampai karena itu kita malah jadi down, terlalu berpikir negatif, apalagi sampai nyalahin diri sendiri. Itu kan gak baik. Gak ada salahnya kok buat merenungkan pendapat atau komen orang lain, tapi cuma sebentar aja. Kalau emang itu bagus, positif, dan mungkin sedikit ada benernya, bolehlah kita jadiin motivasi buat kita supaya kita jadi makin lebih baik. Tapi kalau kata-kata itu cuma bikin kita jatuh, bikin kita down, lebih baik diabaikan deh. Biarin aja, biarin lewat begitu aja. Kita memang gak bisa melarang orang lain bicara sesuai pikiran mereka, tapi kita kan bisa memilih untuk mendengarkan atau mengabaikan. Jadi mau segimanapun hebatnya diri kita, pastinya ada celah buat orang lain untuk menjudge dan mencari kekurangan kita. Pasti kita tuh gak akan pernah bisa sempurna di mata orang lain. Dan kalau kita memaksakan diri untuk memenuhi untuk memuaskan diri mereka, keinginan mereka untuk menjadi seperti yang mereka katakan, itu gak akan pernah ada habisnya. Saat si A bilang ini, kita jadi ini. Saat si B bilang itu, kita jadi itu. Akhirnya ya kita cuma ngikutin gitu terus, berubah, jadi malah gak karuan kan. Lebih baik kita menjadi diri kita sendiri, apa adanya kita, dengan rasa penuh percaya diri. Kita cari apa sih kelebihan kita, dan itu yang lebih baik kita kembangkan daripada kita terus melihat kekurangan kita dan ngebandingin diri kita dengan orang lain hanya karena pendapat dari orang lain. Jadi intinya ya, percaya sama diri sendiri, berpikir positif, menghargai apa yang kita punya, mencoba menggali potensi diri. Itu yang paling penting. Di saat kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tau gak sih, mungkin aja orang lain juga sibuk membandingkan dirinya dengan yang lain lagi. Dan bahkan bisa aja saat kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain juga sibuk membandingkan diri mereka dengan diri kita. Ya kan? Oke.
Mungkin ini dulu ya sesi curhat kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai sejauh ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga buat orang lain. Jangan lupa buat subscribe, like, and share ya. Dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Makasih.